Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. News update kali ini, news update dari beberapa sumber. Seperti biasa gue kembalikan lagi untuk rumor dan juga gosipnya ya. Apakah sobat Football United mau percaya, mau nggak? Gue kembalikan lagi. Gue hanya menyampaikan di sini dan nanti akan gue berikan opininya. Langsung aja berita pertama dari Martin Dubravka. Ini gue ambil dari The Athletic, ditulis oleh Laurie Whitwell. Martin Dubravka ini dipanggil kembali oleh Newcastle. Di artikel ini dikatakan statementnya ya dari Newcastle mengatakan kalau Martin Dubravka ini sekarang akan menyediakan kompetisi bagi Nick Pope untuk pertandingan atau ya campaign kompetisi selanjutnya untuk Newcastle. Walaupun Loris Karius ini juga sudah dibawa ya ke Newcastle. Newcastle ya dengan keputusan ini maka meninggalkan Manchester United memiliki Tom Heaton dan juga Nathan Bishop kiper muda ini sebagai backup dari David De Gea. Menurut gue ini juga mengkhawatirkan, dan di sisi lain melihat bagaimana persaingan yang sangat ketat, artinya Newcastle juga menyodok ke papan atas, posisinya cukup dekat dengan Manchester United, dalam tanda kutip bisa jadi ini juga strategi dari Newcastle. Mereka tidak ingin memberikan kekuatan lebih bagi pesaing terdekatnya, yaitu adalah Manchester United. Nah, sekarang ini dengan situasi dari Dean Henderson yang tidak ada di klub saat ini, ya Tom Heaton menjadi backup lagi dari David De Gea. Tapi ini bukan hal yang baru, di mana musim yang lalu pun juga sudah demikian. Dan kalau menurut gua melihat bagaimana stabilnya performa dari David De Gea, harusnya dalam tanda kutip ini tidak memberikan was-was yang terlalu besar. Tentu saja di ajang Carabao, di ajang Piala FA, rotasi bisa dilakukan. Dan gua melihat Tom Heaton, kiper veteran, kiper senior dengan segala pengalamannya, menurut gua juga bisa diandalkan di pertandingan-pertandingan tersebut. Dan jangan lupa penjaga gawang juga penampilannya tidak terlepas dari lini belakang. Kalau lini belakang itu solid ya, menurut gue tidak akan jadi masalah. Dan tentu saja hal yang lain terkait dengan penjaga gawang ini adalah bagaimana kontrak dari David De Gea. Yang ini kan sedang dibahas perpanjangannya. David De Gea kabarnya setuju untuk diperkecil gajinya atau dipotong gajinya. Cuman apakah ini juga akan mempengaruhi negosiasi? Ini juga menarik ya. Kita nunggu bersama bagaimana akhirnya tentang masalah David De Gea kontrak baru. Tapi yang jelas Martin Dubravka dipanggil kembali oleh Newcastle United. Kabar selanjutnya dari The Telegraph dikabarkan, gue ambil dari United eksklusif, kalau Everton ini ingin mengambil Anthony Elanga. Tapi belum jelas apakah ini secara pinjaman maupun secara permanen. Feeling gue sih mungkin secara pinjaman, karena pemain muda ini masih tetap dipandang sebagai pemain potensial. Memang saat ini tampilannya belum bisa konsisten, tapi pemain muda menurut gua yang paling penting adalah developmentnya, bukan tampil bagusnya dulu. Alejandro Garnacho pun juga demikian, tapi bagaimana keterlibatan mereka ini, pemain-pemain muda ini ya di tim utama dari Manchester United, menurut gua ini diharapkan, atau gua harapkan paling tidak bisa menjadi apa ya, dasar bagi perkembangan untuk masa depan. Dan dikabarkan Manchester United belum akan melepas kalau belum ada pengganti. Dan melihat bagaimana situasi kondisi dari Manchester United saat ini, artinya secara klub ya, nampaknya peluangnya tidak besar bagi Anthony Elanga ini untuk lepas. Ini menurut gua ringan amatiran. Tapi ya kita lihat saja, tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Kabar lainnya adalah Jadon Sancho sudah kembali ke Manchester United, tapi masih akan terus mengikuti program individu, secara individual, secara sendiri ya, sebelum dia akan kembali ke klub. Menurut gua sih mungkin akan tidak dalam waktu dekat ini nih, prediksi gue atau asumsi gue yang melihat ya, dia masih latihan individu. Tapi yang jelas nih kabar bagus, karena dia sudah tidak di Belanda lagi, artinya satu tahap ya, atau satu step ini sudah terlampaui. Tapi masih ada beberapa tahap lagi yang harus diikuti oleh Jadon Sancho sebelum akhirnya kembali ke tim utama Manchester United secara kolektif. Gua harapkan dan gua percaya ya, tim kepelatihan Manchester United yang dikomandoi oleh Erik ten Hag tahu betul, dan nampak Erik ten Hag juga secara pribadi nampaknya juga sangat support dengan Jadon Sancho, sehingga tidak terburu-buru ya untuk mendorong Jadon Sancho ini untuk segera kembali ke lapangan hijau. Mudah-mudahan perkembangannya bisa mantap itu dulu ya.
Kabar selanjutnya adalah mantan head chef Omar Meziane. Ini mantan head chefnya dari tim nasional Inggris bergabung dengan backroom staffnya Erik ten Hag. Meziane ini akan berada di Carrington Training Center untuk menyiapkan dan memberi high quality catering atau ya kaitannya dengan makanan. Ini menurut gue juga menarik, di mana ya tugas dari manajer itu bukan hanya ngatur taktik strategi, tapi hal-hal yang mendukung hal tersebut. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada kabar Erik ten Hag bekerja sama dengan psikolog olahraga ya kan, lalu sekarang juga dengan mantan chef dari tim nasional Inggris. Hal ini tentu saja muaranya penampilan di atas lapangan, tapi penampilan di atas lapangan itu tidak melulu hanya soal strategi, ya kan, taktik, pemain main bagus, main jelek, enggak, ternyata luas sekali, banyak sekali detail-detailnya. Dan itu juga yang dilihat oleh Erik ten Hag sehingga diputuskanlah untuk mendatangkan Omar Meziane. Ini menurut gue sekali lagi juga menambah pengetahuan ya untuk gue pastinya. Walaupun dari beberapa buku yang gue baca juga masing-masing manajer mereka punya gaya tersendiri dan rata-rata mereka juga orangnya itu detail, manajer-manajer besar tersebut. Artinya ya mereka juga melihat hal-hal terkecil dari unsur ataupun aspek sepak bola untuk diperbaiki ya. Tujuannya adalah meningkatkan performa tim di atas lapangan. Ini menarik menurut gue. Nah, kabar selanjutnya ini rumor Manchester United dikabarkan ini mengevaluasi dalam rangka mencari ya beberapa striker pilihan untuk bulan Januari. Ada nama Memphis Depay dan juga Vincent Aboubakar ini juga disebutkan di sana. Vincent Aboubakar gue tahu ketika dia memperkuat Porto beberapa musim yang lalu, tapi Memphis Depay juga dikabarkan menjadi salah satu calon untuk diburu, tentu saja dengan situasinya di Barcelona. Yang menarik adalah Erik ten Hag itu pernah di PSV Eindhoven, dan kabarnya ketika Memphis Depay itu masih sangat muda sebelum ke Manchester United, tentu saja itu pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag di PSV Eindhoven. Jadi satu dan yang lainnya sudah tahu, dan menurut gue sekali lagi ini fakta yang cukup menarik ya. Kita lihat saja akankah Manchester United mendatangkan pemain baru. Ini sudah di bulan Januari, gue juga mengikuti beritanya ya, siapa yang akan didatangkan, siapa yang diincar dan lain-lain. Harapannya paling tidak ada satu pemain deh untuk lini depan, mau itu pinjaman, mau itu pembelian secara permanen untuk memperkuat lini depan dari Manchester United. Di kabar lainnya juga Manchester United memonitor pemain Mönchengladbach Marcus Thuram. Ini seperti yang gue singgung di beberapa pilihan striker untuk diincar Manchester United. Ternyata Marcus Thuram pun juga rumorkan ya. Menarik nih Marcus Thuram. Kita lihat apakah akan menjadi kenyataan ya. Kabar terakhir ini tentang Amad Diallo yang penampilannya semakin bagus di Sunderland. Perkembangannya juga ya di masa peminjamnya di Sunderland cukup bagus. Dan gue ambil statistiknya dari salah satu pertandingan ketika menghadapi Blackpool. Luar biasa menurut gue penampilannya. 2 key passes, 1 big chances, dribblenya juga 4 dari 5 usaha berhasil, 6 ground duels dimenangkan. Dan ini adalah penampilan dari beberapa partai di Sunderland sama Diallo. Cukup rajin juga dia bikin gol di sana, dan juga dilihat menit bermainnya cukup banyak, dan menurut gue ini penting. Ini hal yang tidak didapatkan oleh Amad Diallo di peminjaman-pinjaman sebelumnya. Sehingga mudah-mudahan dia bisa lebih berkembang lagi. Manchester United mendatangkan Amad Diallo dengan harga yang cukup mahal, dianggap sebagai salah satu talenta dari Serie A pada saat itu dari Atalanta. Ya, menit bermainnya tidak banyak di musim-musim yang lalu, bahkan di peminjaman pun juga demikian, tapi kali ini nampaknya bagus ini di Sunderland. Menurut gue teruskan saja ya, dan bahkan kalau perlu diperpanjang 1 musim lagi kalau itu memang memungkinkan bagi Amad Diallo. Tentu saja harus melihat situasi di klub Manchester United itu sendiri. Kurang lebih demikian news update kali ini. Ada tanggapan silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Sehat-sehat selalu sekeluarga, murah-murah rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.